Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri tumbal. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. "Mah, Mama mencium bau bangkai enggak?" tanya Arum pada ibunya. "Enggak, dari tadi Mama di sini tapi enggak mencium apa-apa kok." "Tapi dari tadi aku mencium bau bangkai di dalam rumah, Mah. Bahkan di dekat kamar tercium begitu kuat," ujar gadis 23 tahun itu sembari sibuk mencari sumber aroma busuk yang mengganggunya. "Kamu yakin, Rum? Sejak kapan?" Ibunya mulai khawatir karena melihat anaknya begitu serius. "Aku yakin banget, Ma. Coba deh, Mama berdiri di depan pintu kamar aku. Di situ menyengat banget." "Mana?" Ibunya berjalan ke depan pintu kamar putri bungsunya itu. Budini, ibunya Arum, sebenarnya merasakan hal yang sama. Kemarin dia bersama suaminya sempat mencari-cari sumber bau bangkai itu. Namun tak ada bangkai cicak sekalipun yang mereka temukan. Budini semakin bingung dengan keanehan ini ketika bau bangkai semakin menyengat tepat di depan pintu. Tak mungkin ada bangkai di sana. Sementara di dekat kamar tidak ada barang yang memungkinkan ada sesuatu tersembunyi. "Benarkah, Ma?" Pertanyaan yang sama saat Arum ikut berdiri di sana. "Bau bangkainya sampai menyeruak ke dalam kamar enggak?" Budini semakin khawatir. "Enggak sih," jawab Arum singkat, tapi dahinya mengernyit seolah tengah memikirkan sesuatu. "Ada hal lain yang mengganggu pikiranmu?" "Ah, enggak, Mah. Besok saja kita cari lagi bangkainya. Aku mau tidur dulu. Sudah ngantuk." Tumbal ketiga kita adalah Arum, ucap seorang lelaki bernama Surya kepada istrinya. "Arum keponakanmu?" "Ya, setahu aku dia masih perawan. Sesuai dengan permintaan Raja Siluman itu, dia perlu selir." Senyuman puas tersungging di bibirnya. "Nekat juga kamu ya. Kamu pikir aku sayang sama dia? Tapi apa enggak ada yang curiga?" "Ya enggak lah, palingan dia mati seolah kena penyakit. Dibuat sakit dulu. Kamu pikir asal jemput apa? Ini buat selir, bukan buat kuli. Makanya matinya juga lebih terhormat." "Ah, mati kok terhormat sih ya." Mereka pun larut dalam senda gurau sembari menyiapkan sesaji sebagai persembahan rutin sepekan sekali. Arum terbangun karena mendengar suara delman dari luar. Gadis itu kemudian bergegas menghampiri jendela untuk melihatnya. Tidak ada apapun dalam penglihatannya. Dia pun kembali berbaring di tempat tidurnya. Namun suara itu terdengar lagi. Pikirannya mulai bertanya-tanya. Seingat dia, di kampung tidak ada yang memiliki delman. Bahkan seekor kuda pun tidak ada. Jika delman itu berasal dari kampung lain, tapi untuk apa malam-malam begini lewat? Bau bangkai mulai menyeruak memenuhi kamarnya, disusul dengan suara hembusan angin yang mulai bergemuruh di luar. Sayup-sayup terdengar lolongan anjing silih berganti, membuat suasana malam itu semakin mencekam. Arum mulai merasa ketakutan. Untuk menyalakan lampu kamarnya saja dia tidak berani. Tangannya meraba-raba mencari ponselnya, namun tidak ketemu. Dari remang-remang cahaya lampu tidur kecil, Arum berusaha menfokuskan pandangannya pada jam dinding. Jam menunjukkan pukul 23:45. Suara lolongan anjing dan hembusan angin begitu riuh menjadi satu. Tubuh Arum mendadak dingin. Hidungnya dipenuhi aroma bangkai dan semilir angin kecil berputar-putar di dalam kamarnya. Terdengar seseorang mengetuk pintunya sebanyak 2 kali. "Arum?" Suara seseorang yang tak lain adalah ibunya terdengar memanggil. Tanpa pikir panjang, Arum segera beranjak dari tempat tidurnya lalu membuka pintu. "Mama?"
ada tamu di luar, katanya ada perlu sama kamu. Kok di luar? Mama tidak mengajaknya masuk. Kamu saja yang mengajaknya, sekalian bawa ke kamar kamu, biar enak ngobrolnya. Baiklah. Sebelum pergi keluar kamar, tak lupa Arum menyalakan lampu kamarnya terlebih dahulu. Setelah menyala, dia pun keluar. Arum tertegun di depan pintu keluar. Pintu masih dalam keadaan terkunci. Selain itu, lampu ruang tamu belum dinyalakan. Semua keheranannya sirna saat melihat ada seseorang pemuda berdiri di depan kaca. Pintu pun terbuka. Pemuda itu tersenyum padanya seraya manggut. Silakan masuk, di luar cuacanya lagi gak bagus. Pemuda itu pun masuk tanpa berkata-kata. Ayo duduk. Di kamar saja boleh, ibu kamu sudah memberi izin kok. Suara dan senyuman dari pemuda itu rupanya mampu mempengaruhi Arum. Tanpa pikir panjang, mereka pun berjalan menuju kamar. Begitu masuk ke dalam kamar, aroma bangkai yang awalnya sangat menyengat tiba-tiba menghilang. Namun suhu ruangan menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Arum menyadari perubahan itu, namun dia tidak terlalu peduli. Kamu siapa? Tanya Arum sambil memandang lurus pada pemuda tampan yang ada di hadapannya. Namaku Tirta. Ada apa ya? Ada perlu sama kamu. Perlu apa ya? Buat perkenalan, boleh kan? Boleh. Papa, bangun, Pa. Budini menepuk-nepuk bau Pak Rama, suaminya. Ada apa sih, Ma? Tengah malam begini kok ribut? Papa dengar sesuatu enggak? Iya, suara angin ribut dan anjing kawin. Gerutu suaminya. Bukan, Pa, tapi kayak ada suara pintu terbuka. Yuk, lihat yuk. Takutnya lupa mengunci pintu. Dengan malas akhirnya Pak Rama mengalah. Dia berjalan di depan, kemudian membuka pintu kamar. Seketika hembusan angin cukup kencang menerpa mereka. Spontan Pak Rama berlari ke ruang tamu dan mendapati pintu keluar dalam keadaan terbuka lebar. Tuh kan, Pak, pintunya kebuka. Cepetan tutupin, Mama nunggu di sini. Pak Rama bergegas cepat menutup pintu dan kembali berjalan santai. Namun langkahnya terhenti di depan pintu kamar Arum. Pak Rama mendengar Arum berbicara sendiri karena tidak ada orang yang menjawab dari setiap pertanyaan Arum dan tidak ada orang yang bertanya dari setiap jawaban Arum. Pak Rama melambaikan tangannya pada Budini. Tangan yang satunya lagi menempelkan telunjuk di depan mulutnya sebagai isyarat untuk meminimalisir suara. Budini menuruti instruksinya. Mah, denger deh, Arum ngobrol sama siapa? Lagi teleponan kali, Pak. Loh, teleponan pakai HP siapa? HP-nya Arum kan ada di atas meja depan TV. Pak Rama menunjukkan letak ponsel milik anaknya. Pak, kita buka saja langsung pintunya. Pintu seketika terbuka. Keduanya bertatapan satu sama lain saat melihat anaknya dalam keadaan tertidur pulas. Mah, terus tadi suara siapa? Pak, apa sekarang Arum sudah bisa tidur dalam keadaan lampu menyala? Seketika bulu kuduk mereka merinding. Semilir angin kecil berputar-putar memenuhi ruangan, tak tahu dari mana datangnya. Padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Terdengar bunyi gaduh dari atas langit-langit, disusul dengan semerbak dupa bercampur bau amis memenuhi rongga hidung mereka. Budini dan Pak Rama semakin ketakutan. Mah, Papa mau ngecek atap dulu ya. Suara Pak Rama sedikit bergetar, menahan takut, namun dia juga penasaran dengan bunyi gaduh itu. Jangan, Pak, Mama takut sendirian di sini. Suara-suara itu biarkan saja, paling juga kucing, kita bangunin Arum saja. Budini bergegas menghampiri putrinya yang nampak tertidur pulas. Perlahan dia meraba kening Arum dan terasa hangat. Arum membuka matanya, lalu sontak bangkit dan celingukan melihat sekeliling kamar. Tirta, mana, Mah? Tirta siapa? Mungkin kamu mimpi kali. Enggak, Ma, semalam kan Mama yang nyuruh aku temuin dia. Budini mengernyitkan kedua alisnya. Jantungnya mulai berdegup kencang.
Sementara Pak Rama masih berdiri di ambang pintu dengan perasaan tak menentu. Seumur hidupnya baru kali ini menemukan hal yang tidak masuk akal. Kamu itu mimpi, Mama dari tadi tidur cuma dengar suara pintu terbuka, ya Mama bangun. Itu kan yang buka pintu aku, Mama yang nyuruh. Ah, mungkin kamu terlalu lelah jadinya malah berjalan sambil tidur. Kamu tidur lagi ya, lampunya matiin atau jangan? Jangan, Ma. Pak Rama dan Budini memutuskan untuk kembali ke kamar mereka. Sementara suara gaduh di langit-langit rumah dan aroma dupa bercampur amis itu seketika hilang saat Arum terbangun. Mereka sangat kebingungan dengan hal-hal yang terjadi malam ini. Sebelumnya hanya terjadi bau bangkai biasa dan bisa sangat menyengat di waktu-waktu tertentu. Bau bangkai paling jelas tercium di depan pintu kamar Arum, namun tidak ada bangkai apapun di sana. Hingga langit-langit pun sempat digeledah dan nihil. Malam ini, Gusti Prabu Tirtawiguna mendatangi rumah Arum. Gelak tawa Pak Suryo terdengar begitu puas. Langsung dijemput, katanya mau dibuat sakit dulu. Kalau langsung diambilkan, takutnya nanti ada yang curiga. Ibu udah bosen denger nyinyiran segelintir tetangga, katanya OKB, orang kaya baru. Ya enggak, pasti si Arum itu sakit dulu. Wajarlah kalau Gusti Prabu mau PDKT ke rumah calon selirnya. Lagian gimana caranya si Arum bisa sakit kalau nggak ada tindakan dari mereka? Tapi kalau si Arum sakit, orang tuanya kan pasti nyari pengobatan, takutnya nanti ketahuan. Istri Pak Surya mulai was-was. Besok kita datangi rumahnya Mbah Kuncen. Kita kirim sihir buhul sekalian biar si Rama apes. Dan kita buat si Rama tidak percaya hal mistis. Mau berapapun orang yang bilang sakit anaknya nggak wajar, dia tidak akan percaya. Gimana, Bu? Ayah ini selalu yang terbaik deh. Gelak tawa suami istri pemuja siluman di dalam kamar khusus pesugihan seakan membuat suasana menjadi ramai. Karena yang tertawa bukan mereka saja. Seandainya mereka mendengar, ada tawa lain yang suaranya lebih keras. Secepatnya kamu sediakan rambut kusut, kain kafan secukupnya buat bungkus tanah kuburan telur ayam kampung yang gagal menetas, dan segenggam gabah. Baik, secepatnya, Bah. Siapa tujuan kamu? Rama bin Kasdi, fotonya Minggu. Kamu sanggup dengan menanggung akibatnya jika ini gagal? Sanggup, ya harus berhasil atuh, Bah, kan saya bayar mahal. Saya juga tidak akan merencanakan supaya gagal. Sebelum sihir ini dikirim, ada hal yang harus kamu sanggupi. Pertama, kamu harus sanggup menanggung dosanya jika dia sampai terbunuh. Kedua, kamu akan dihantui rasa bersalah. Dan yang ketiga, jika ini gagal, maka kamu yang akan menanggung semua petaka itu. Saya hanya disuruh. Siapa? Saya sudah sakit hati sama si Rama. Masa saya capek usaha, tapi dia yang hidupnya maju duluan. Palingan juga dia yang duluan ngirim sihir ke saya agar susah, sampai harus muja dulu biar kaya. Jangan sembarangan, kamu punya ilmu apa? Saya saja tidak berani menuduh sampai sejauh itu. Bah, badan Arum panas banget. Budini merasa cemas dengan keadaan putrinya yang menggigil sejak bangun subuh tadi. Kita berobat ya, mungkin efek cuaca. Pak Rama meraba kening putrinya yang terasa panas. Ma, badanku kok berasa berat gini ya, jadi lemes deh. Siangan kita ke dokter ya. Pukul 23:50, di saat seisi rumah Pak Rama berada dalam buayan lelapnya tidur, ada seberkas cahaya kuning kemerahan jatuh di pekarangan rumahnya. Hal ini sempat disaksikan oleh dua orang pemuda yang sedang bertugas keliling jadwal ronda. Kang, itu apa ya yang jatuh di halaman rumahnya Pak Rama? Disebut senter kok nyalanya aneh. Shh, kata Pak RT, kalau nemu yang kayak gini berarti ada kiriman sihir berupa santet atau apalah pokoknya kirim-kirim. Balas kawannya sambil menempelkan telunjuk pada bibirnya. Walah, tolongin yuk, kita kasih tahu kan kasihan. Gak usah, kita gak boleh ikut campur. Emangnya maling yang jelas kelihatan, ntar malah jadi fitnah.
kok langsung hilang cahayanya? Lah iya kan, udah masuk, palingan puhul sihir. Mereka pun segera bergegas menjauh dari arah rumahnya Pak Rama. Seketika kaki mereka terasa kaku, bulu kuduknya merinding, tengkuk mulai berat, dan sayup-sayup terdengar ringkikan kuda. Kang, ada suara kuda, Kang. Udah, buruan lari. Pak, kok Arum belum ada perubahan ya? Budini semakin khawatir dengan kondisi putrinya. Obatnya kan belum habis, Mah. Baru juga kemarin berobatnya. Iya sih, tapi perasaan Mama gak enak. Mama masih ingat kejadian malam itu. Papa juga sama. Tapi sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Banyak pikiran malah bikin kepala jadi sakit. Papa kok kayak gak peduli gitu sih? Loh, gak peduli gimana toh, Ma? Oh, jadi Papa harus ikutan banyak pikiran kayak Mama? Bukan itu maksudnya, Pak. Tapi perasaan Mama akhir-akhir ini sering gak enak soal Arum. Bagaimana kalau kita ke Pak Yai aja? Minta doa? Gak usah, Arum itu cuma sakit biasa, nanti juga sembuh. Mama pikir Yai itu dokter. Budini tidak menjawab pertanyaan konyol dari suaminya. Dia bergegas ke kamar Arum sambil membawa segelas air untuk minum obat. Begitu masuk ke dalam kamar, bau bangkai sekilas melewati indera penciumannya. Rasa khawatir dan kecurigaan seorang ibu memang sulit dibohongi. Budini yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan anak gadisnya itu. Alih-alih sembuh, semakin lama kondisi Arum malah bertambah parah. Awalnya hanya demam disertai sakit kepala. Selang 3 hari kemudian mulai tidak nafsu makan karena mual, muntah berlebihan. Pengobatan pun dijalani, tapi tak kunjung ada perubahan. Bersamaan dengan sakitnya Arum, keadaan rumah pun semakin aneh. Banyak kejadian tak masuk akal setiap harinya. Jika awalnya hanya bau bangkai, kini ditambah dengan bau amis. Suhu ruangan kadang terasa begitu dingin. Sembilir angin kecil di dalam rumah, terutama kamar Arum. Dan ketika malam tiba, seringkali terdengar suara langkah kaki. Ketika dicari tidak ada apa-apa. Budini semakin tertekan dengan keadaan ini. Perlahan tapi pasti, ada perubahan pada sifat dan sikap Pak Rama. Dulu Pak Rama selalu sigap menanggapi masalah. Kini menjadi lebih santai, bahkan lamban. Dulu sangat penyabar, namun kini cenderung pemarah dan mudah bosan. Selain itu fisiknya pun mulai sering sakit-sakitan secara tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas. Situasi seperti ini telah berlangsung selama 1 minggu. Tubuh Arum semakin kurus, tapi dia selalu menolak untuk dirawat dengan alasan yang tidak masuk akal. Aku nanti juga sembuh, Ma. Ucap Arum lemah. Kamu harus mau dirawat ya? Gak usah, kata Tirta juga gak usah. Ya Tuhan, Arum, kamu kenapa sih? Gak ada yang bernama Tirta di sini. Kamu juga gak pernah bercerita punya teman bernama Tirta. Nah, sadar, kamu kenapa jadi seperti ini? Kamu bukan anak Mama yang dulu. Kamu berubah. Kamu seperti orang stres. Isak tangisnya pecah. Tak kuasa menahan beban pikiran yang berkecamuk di dalam jiwanya. Mama yang kenapa? Ini Arum. Mama harus percaya ini Arum. Bukan, kembalikan anakku yang dulu. Kembalikan Arumku yang dulu. Kembalikan. Budini mengguncang badan Arum, berharap akan datang keajaiban. Hati kecilnya selalu mengatakan bahwa yang dihadapannya sekarang bukanlah putrinya yang utuh. Budini selalu merasa ada orang lain di dalam diri Arum. Ini Arum. Budini tersentak kaget hingga menggeser posisi duduknya. Seketika bulu kuduknya merinding, tubuhnya gemetar dan mulai panas dingin. Mata Arum menatap tajam pada ibunya, sorot beringas dan galak. Perlahan jari lentiknya membentuk cakar, seolah siap mencengkram. Melihat putrinya seperti itu, Budini segera bangkit, lalu mundur beberapa langkah. Dia menyadari bahwa benar-benar ada yang salah dengan putrinya. Itu bukan Arum. Arum tiba-tiba berteriak begitu keras. Mendengar teriakan begitu keras, Budini berlari keluar rumah. Kemudian pontang-panting mencari bantuan.
Jerit tangisnya membelah kesunyian malam. Akhirnya beberapa orang berhamburan menghampiri Budini. Hampir semua yang datang menanyakan apa perihal yang menyebabkan Budini menangis histeris meminta pertolongan. Tapi hanya dijawab oleh telunjuk yang mengarah pada rumahnya. Budini sesegukan tak kuasa berbicara. Pak RT bersama Pak Kiai sebagai tokoh masyarakat memutuskan untuk masuk ke rumah Budini. Belum sampai ke ruang tengah, mereka dikagetkan dengan Arum yang merangkak keluar dari kamarnya. Gadis cantik itu mengeluarkan suara seperti mendengkur sembari menatap tajam pada Pak RT dan Pak Kiai. Pak RT mundur beberapa langkah sehingga tubuhnya berada di serambi. Tangan Pak RT melambai pada beberapa orang pemuda yang hadir di sana. Ada 3 orang bergegas menghampiri serambi. Dia telah menyadari bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Arum terus merangkak mendekati Pak Kiai. Sementara Pak RT bersama ketiga pemuda membentuk posisi mengepung Arum. "Siapa kamu?" tanya Pak Kiai sembari berjaga-jaga. "Arum." "Bukan, Arum tidak seperti ini." "Pergi." "Kamu yang harus pergi. Kamu bukan Arum." "Bukan urusanmu. Pergi." Bau bangkai tiba-tiba menyeruak memenuhi ruangan. Entah dari mana datangnya. Arum melompat menyerang Pak Kiai hingga keduanya terlempar menabrak pintu. "Lepas!" teriak Pak Kiai sambil berusaha menahan tangan Arum yang ingin mencekiknya. Melihat kejadian itu, sontak Pak RT dan ketiga pemuda berusaha melepaskan Arum dari Pak Kiai. Akhirnya gadis cantik itu pun berhasil ditahan oleh 4 orang. Pak Kiai mulai melantunkan ayat-ayat ruqyah. Arum mulai melemah, kemudian tidak sadarkan diri. Budini yang melihat kejadian itu lalu berlari menghampiri putrinya. "Arum, ini mama, nak. Ini mama. Kamu kenapa, nak?" Arum yang dibaringkan dengan beralaskan tikar dan bantal kursi untuk mengganjal kepala. Minyak angin didekatkan ke hidungnya. Air doa dibasuhkan ke upun-upunnya dengan harapan Arum segera sadar. 10 menit kemudian Arum mulai membuka matanya, kemudian melihat sekeliling. Kali ini matanya tidak nampak galak. "Ma, kok banyak orang? Mereka hanya ingin menjenguk kamu, nak. Papa mana?" "Papa sedang ada urusan ke rumah Om Surya." "Om Surya?" Tadi Arum melihat Tirta berlari ke rumah Om Surya. "Berhenti menyebut Tirta!" bentak Budini. Mendengar omongan Arum, Pak Kiai kemudian bertanya, "Arum, siapa Tirta?" "Teman baru aku. Dia sering datang malam hari dan mengobrol bersamaku." "Lalu kapan kamu melihat Tirta masuk ke rumah Pak Surya?" "Baru saja aku mengantarnya, tapi tahu-tahu kok aku sudah di sini." "Jadi barusan itu kamu mengantarnya?" "Tidak sampai pada tujuan, dia keburu lari meninggalkanku lalu masuk ke rumah Om Surya." "Yakin?" "Iya." Pak Kiai mulai menerka dan berusaha mengartikan jawaban Arum. Pikirannya menimbang segala kemungkinan. "Saya mohon bagi semua yang berada di sini yang mendengar jawaban Arum, tolong diam saja, jangan banyak bicara." "Kenapa, Pak Yai?" "Turuti saja perintahku." Arum telah tersadar, tapi matanya masih menatap kosong. Budini mengelus-elus rambut anaknya yang lumayan kusut. Air matanya perlahan mengalir membasahi pipinya. Rasa sedih, takut, dan kebingungan membuatnya benar-benar tertekan. Perlahan Arum bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah untuk berjalan. Dia pun terpaksa digendong oleh Pak RT menuju kamarnya. Anehnya meskipun tubuh Arum kurus, tapi bobotnya terasa berat. Pak RT hanya menoleh pada Pak Kiai sambil memberi isyarat berupa kedipan mata. Melihat kedipan mata Pak RT, Pak Kiai langsung memahami maksudnya bahwa ada yang tidak beres. Pak Kiai pun bergegas menghampiri Pak RT dan menemaninya membawa Arum ke kamar. Sementara Budini mengikuti dari belakang. "Ada apa?" tanya Pak Kiai berbisik. "Badan Arum kok berat banget ya, Pak?" Begitu masuk kamar, sontak Pak Kiai memberi kode untuk berhenti. Matanya terpejam sejenak,
kemudian menggelengkan kepala sambil menghela nafas panjang. "Jangan bawa Arum ke kamar ini, Pak," kata Pak Kiai sambil memijit keningnya sendiri. "Kenapa? Bawa ke kamar lain saja atau ke kamar orang tuanya," jawab Pak Kiai sambil melambaikan tangannya pada seseorang pemuda. Pemuda itu pun segera mendekat. Pak RT pun membawa Arum ke kamar Budini, sementara Pak Kiai dan pemuda itu masuk ke kamar Arum, kemudian menutup pintunya. Pak Kiai membagi pandangannya ke sekeliling kamar, lagi-lagi menghela nafas panjang. "Aksa," sapa Pak Kiai pada pemuda itu. "Ya Om, apa yang kamu rasakan di kamar ini?" "Aku takut salah Om." Aksa nampak gusar, jemari tangannya tidak bisa diam. "Katakan saja apa yang kamu rasakan." "Baiklah Om, Bismillah." Aksa duduk di lantai, kemudian memejamkan matanya. Dia fokus pada seluruh indera yang ada, semakin fokus dan terus berusaha fokus. Aksa larut dalam deteksinya. Dalam pejamnya, dia merasakan sedikit guncangan pada lantai. Suara-suara bisikan yang semakin keras di telinganya. Bau bangkai busuk menyeruak dan suhu panas dingin tidak beraturan membuatnya merinding. "Ampun Om, aku nyerah." Aksa terbatuk dan hampir muntah karena tidak tahan dengan bau bangkai itu. "Baguslah jika kamu menyerah." Suara asing, suara perempuan yang mengerikan. Aksa segera membuka matanya dan suasana telah berubah. "Siapa kamu?" tanya Aksa pada makhluk yang duduk di depannya. Aksa telah masuk terlalu dalam pada tahap konsentrasinya. Kesadarannya telah terpisah dari raganya. Kini dia mampu melihat semuanya. Keadaan kamar Arum yang dipenuhi oleh makhluk mengerikan. Cipratan liur bercampur darah menimbulkan bau bangkai memuakkan. Tak terlihat seperti kamar manusia. Makhluk bertaring yang berada di depan Aksa kembali tergelak dengan puasnya. Dia mengulurkan tangan berbulunya pada Aksa dan Aksa hanya mundur untuk menghindarinya. Dia tertawa lagi. "Kamu untukku saja," ucap makhluk itu. "Siapa kamu?" "Aku mertuanya Arum. Arum menantuku. Kamu harus jadi suamiku." "Mertua Arum?" Tiba-tiba terasa air mengguyur kepala Aksa, tapi tidak basah. Sayup-sayup terdengar suara Pak Kiai memanggil namanya. Dia pun segera menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Aksa berlari menuju pintu kamar yang tertutup, lalu membukanya secara kasar. Aksa berteriak kaget saat melihat dua jasad manusia dengan bentuk yang tidak utuh lagi tergeletak di depannya. Perlahan salah satu jasad mendongak padanya hingga nampak wajahnya yang hancur berdarah-darah sambil merintih meminta pertolongan. Dia mengulurkan tangannya yang hampir putus dan darah menetes dari pergelangannya. Tanpa berpikir panjang, Aksa melompati jasad hancur itu. Tapi dia mendengar sesuatu dari belakang hingga membuatnya menoleh. Terlihat olehnya, jasad itu diseret oleh dua makhluk berperawakan tinggi besar dengan senjata tajam mirip celurit di tangannya. Jasad itu meraung-raung entah apa yang dikatakannya. Pastinya dia sangat kesakitan. "Aksa, ikuti suara Om." Suara Pak Kiai terdengar lagi. Aksa pun segera berlari sebelum makhluk tadi menangkapnya. Dia terus berlari mengikuti arah datangnya suara yang terdengar semakin keras. Namun satu cengkraman kuat berhasil membuatnya terjatuh. Sebuah pukulan mendarat di punggungnya saat dia jatuh. Aksa menoleh ke belakang, dan ternyata makhluk sama persis dengan pembawa jasad tadilah yang berhasil menangkapnya. "Jangan lari, kamu suamiku." Makhluk betina tadi tiba-tiba muncul dengan gelak tawanya. Aksa meronta-ronta, berusaha membebaskan diri. Tiba-tiba dia melihat Arum berjalan bersama satu makhluk tinggi besar dengan bulu seperti landak. "Arum!" Arum perlahan menoleh padanya, kemudian berkata, "Tolong aku, Kang!" Ucapnya sambil berlalu. Teriakan Aksa rupanya membuat makhluk itu kaget sehingga cengkramannya melemah. Aksa pun meronta lebih kuat lagi dan berhasil meloloskan diri.
Aksa berlari berusaha untuk mengejar Arum, namun terdengar lagi suara Pak Kiai dari arah berlawanan dengan jalan Arum. Aksa pun belok ke arah suara, namun sesekali dia melirik ke arah Arum. Suara Pak Kiai semakin keras, jarak dia dengan Arum pun semakin jauh. Dan samar-samar dia melihat Arum bersama makhluk itu memasuki sebuah rumah yang tidak asing baginya, rumah Pak Surya. Aksa terbatuk memuntahkan isi perutnya saat kembali tersadar. "Kamu itu terlalu ceroboh," kata Pak Kiai sambil memijit punggung Aksa. "Maaf Om." Aksa tersungkur di pangkuan Pak Kiai, tubuhnya melemah dan mengeluarkan keringat dingin. Sambil menunggu keponakannya pulih, Pak Kiai meminta diambilkan segelas air minum. Pak Kiai pun berdoa lalu memberikan air itu pada Aksa. "Kamu tadi kenapa? Bikin kami panik saja." "Aku gak tahu tadi kenapa bisa seperti itu Om. Tiba-tiba aku mencium aroma busuk, lalu ada makhluk di..." Dia menghentikan bicaranya lalu melihat sekeliling. "Ini di mana Om?" "Ini di kamar kamu. Tadi kamu pingsan di rumahnya Pak Rama. Akhirnya kami membawamu pulang." "Pingsan? Berapa lama?" "Ini sudah subuh. Ceritakan, ada apa?" "Aku kan tadi berusaha konsen merasakan suasana kamar Arum. Aku mendengar suara-suara orang bicara, bau bangkai. Dan begitu buka mata kok ada makhluk mengerikan tepat di depanku. Selain makhluk itu, yang lain juga banyak. Sudah kayak penampungan siluman. Aku lari dong. Nah begitu buka pintu, ternyata di luar sudah banyak rumah. Tapi kayak lapangan atau suatu tempat lah. Tepat di depanku ada 2 jasad manusia yang hancur. Kemudian..." "Iya Om paham." Pak Kiai menunjuk raut serius. "Lalu apa yang kamu lihat? Apa kamu melihat Arum?" "Iya benar, dia berjalan bersama makhluk yang bulunya mirip duri landak. Arum sempat aku panggil juga, dan dia meminta pertolongan. Lalu dari kejauhan aku melihat dia masuk ke rumahnya Pak Surya." Pak Kiai mengangguk-angguk. Sebenarnya alasan dia segera membawa Aksa pulang ke rumahnya karena Pak Kiai tahu bahwa sesuatu tengah terjadi pada keponakannya itu. Ternyata apa yang dia lihat dan dia rasakan tidak jauh beda dari cerita Aksa. "Itu artinya apa Om? Apa itu cuma mimpi?" "Enggak, itu bukan mimpi. Syukurlah kamu selamat," ucap Pak Kiai sambil menepuk-nepuk pundak Aksa. "Lalu Arum bagaimana Om?" Ternyata solusi memindahkan Arum ke kamar orang tuanya juga salah. Dia mengamuk lagi. Lalu dia membenturkan kepalanya hingga tidak sadarkan diri. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit. "Apa?" Aksa tersentak kaget mendengar jawaban pamannya. Terlintas di benaknya bahwa ini tidak wajar. Arum dalam bahaya. "Apapun yang tadi kamu alami, jangan diceritakan pada siapapun. Bisa jadi fitnah." "Tapi aku melihat rumah Pak Surya Om." "Sudahlah, Om juga menduga sejauh yang kamu duga. Kita diam saja dulu sebelum keluarga Pak Rama benar-benar mendesak, meminta pertolongan atau semacamnya." "Pasien ini koma?" tanya seorang perawat pada temannya. "Iya, kan gak ada respon. Tapi aku pernah mendengar dia bicara loh. Dia kan datang ke sini jam 11, terus dicek kan, emang gak ada respon. Nah pas aku mau cek tanda-tanda vital, dia bicara kayak minta tolong gitu." "Loh, wajar kali." "Beda aku merinding banget, serius deh. Apa jangan-jangan ini sakitnya gak wajar ya?" "Hus, gak boleh gitu," balas temannya sambil menoleh pada Arum. Deg, jantungnya berdetak keras. Dia kaget saat melihat wajah Arum menjadi berbulu. Namun bulunya hilang lagi setelah dia berkedip. "Ya udah, ayo observasi ke pasien lain," ajak temannya sambil bergegas. Tibalah pada waktu harus melakukan observasi tanda-tanda vital pada Arum. Seorang perawat tadi memasuki kamar rawat, lalu memeriksa cairan infus dan selang oksigen. Setelah semuanya dalam keadaan baik, dia pun mulai melakukan pengukuran tensi darah. Namun perlahan tercium bau bangkai, bulu kuduknya mulai merinding. Tiba-tiba kerudung perawat itu ditarik oleh Arum. Arum menyeringai.
tapi matanya masih terpejam. "Tolong!" Perawat itu berteriak sambil lari keluar dari ruangan rawat. Setelah Pak Rama pulang karena Arum dikabarkan dibawa ke rumah sakit, Pak Surya dan Bu Yeni istrinya tersenyum puas. Dalam benak mereka tergambar tambahan harta kekayaan yang berlimpah, apalagi Arum benar-benar berhasil ditumbalkan. "Sukses besar ya," ucap Bu Yeni sambil mengaduk gula pasir pada secangkir teh. "Sebentar lagi, Bu, kita pura-pura sedih saja pas hari kematian si Arum. Kita layat mengucapkan belasungkawa dan menangis, beres." Tapi Ibu susah pura-pura nangis ya. Pakai balsem atau apalah lah, Bu." Ketika mereka sedang menikmati secangkir teh hangat, tiba-tiba terdengar suara gaduh di kamar khusus. Aroma bangkai dan kemenyan berpadu menjadi satu, disusul oleh suara auman yang keras, dan semua itu hanya dirasakan dan didengar oleh mereka. "Yah," ucap Bu Yeni, ada raut kekhawatiran pada wajahnya. "Gusti Prabu Tirta, Bu, ayah mau ke kamar belakang dulu, mungkin beliau sudah menunggu." Pak Surya bergegas ke kamar belakang yang terletak di dekat kamar mandi. Kamar khusus untuk melakukan ritual dengan bangsa siluman yang dia puja. Begitu sampai di depan pintu, Pak Surya mencium aroma wangian lain. Dia bingung, lalu memutuskan untuk membuka pintunya. Pintu kamar dibuka, aroma kemenyan bangkai dan wangian lain bercampur menjadi satu. Pak Surya duduk di depan perapian kemenyan. Dia berkomat kamit membaca mantra, lalu membakar seputar kemenyan hingga aromanya memenuhi ruangan. Matanya terpejam dengan harapan akan ada sesuatu yang muncul di hadapannya. "Surya," terdengar suara serak dan berat menyapanya. Pak Surya membuka matanya secara perlahan. Nampak di hadapannya sesosok makhluk mengerikan. Makhluk itu bertubuh tinggi besar, mata melotot nyaris tak terlihat kelopaknya. Taring panjang, tubuh berbulu seperti duri landak, dan mahkota kerlap-kelip di kepalanya. Pak Surya pun tersenyum, kemudian segera menyembah makhluk itu. "Haturan rawuh Gusti Prabu, sembahku untuk Gusti yang agung. Sembahmu aku terima." Gema tawanya terasa mengguncang tanah, namun hanya Pak Surya yang bisa merasakannya. "Ada kabar apa sehingga Gusti datang ke tempat yang sempit ini?" tanya Pak Surya penuh hormat. "Surya, kamu harus berhati-hati." Suara makhluk itu seketika berubah menjadi sangat merdu. Suara seorang lelaki muda penuh wibawa. "Maksud Gusti?" tanya Pak Surya sambil melihat ke depan. Dia terkesiap melihat makhluk itu telah berubah menjadi seorang pemuda tampan rupawan. "Ada yang mencampuri urusanku. Dia seorang lelaki seumuran kamu dan seorang pemuda. Nampaknya mereka kerabat." Pak Surya terdiam, jantungnya mulai berdegup kencang. Ada kekhawatiran yang membuatnya tertekan. Amarah merasukinya. Dia tidak suka jika ada orang yang mencampuri urusannya. "Sejauh mana mereka ikut campur, Gusti?" "Si pemuda sudah masuk ke alamku." "Apa dia sudah tahu?" "Dia melihatku masuk ke sini bersama calon selirku." "Arum sudah dibawa?" "Iya, tadi dijemput oleh ibuku dari sini. Setelah pemuda itu meloloskan diri dari cengkraman prajurit, ibuku kehilangan jejak pemuda itu. Dia tidak bisa menangkapnya. Padahal aku ingin dia menjadi tumbal keempat." "Apakah Gusti Prabu mengetahui namanya? Biarkan saya yang mengurusinya. Saya akan mengirimnya buhul sihir agar takluk seperti si Rama yang tidak terlalu memikirkan anaknya." Si pemuda itu bernama Aksa, sedangkan yang satunya lagi Marwan. Dia seorang kiai. Begitulah yang kudengar. Tugasmu urusi mereka. Jangan sampai menggagalkan rencana perkawinanku dengan Arum. Arum benar-benar masih perawan." Kelak tawanya menghilang bersama wujudnya. Setelah wujud itu menghilang, suasana kamar kembali normal. Yang tercium hanyalah aroma kemenyan yang dibakar oleh Pak Surya. Selesai memadamkan bara api bekas kemenyan, Pak Surya pun segera keluar dari kamar itu.
Bu Yeni yang sedari tadi menunggu suaminya keluar langsung menghampiri dengan raut penuh tanya karena melihat wajah Pak Surya nampak kebingungan. Ada apa, Pak? Ada pengganggu, si Aksa dan pamannya itu. Kiai Marwan. Pak Surya hanya mengangguk, kemudian masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka. Pikirannya mulai kacau jika mengingat perkataan Raja Siluman tadi. Sebenarnya dia tahu bahwa Aksa dan Kiai Marwan bukan orang yang mudah untuk ditaklukkan. Tentu tidak akan semudah mengirim sihir ke Pak Rama. Ada apa lagi? Sihir belum ada reaksi. Tanya Mbah Kuncen pada Pak Surya. Kalau soal Rama mah udah bagus, Bah. Tapi ini datang lagi penyakit satu. Datang penyakit? Ya kamu tuh tukang bikin penyakit. Ada yang mencoba mencampuri urusan tumbal ketiga, Mbah. Bisa dikirim sihir kayak ke si Rama kan, Bah? Ini satu anak muda, satu lagi kiai. Yang bahaya sebenarnya yang pemuda. Entahlah, tapi saya merasakan itu. Soal ilmu memang si kiai lebih tinggi, tapi yang bahaya tetap si pemuda. Loh kok bisa? Aduh gimana dong, Bah? Bisa sihir kan? Sebenarnya ini kalau pengaruh sihir ke Rama kuat, kedua orang itu tidak akan terjun dalam masalah tumbal kamu. Tapi istri si Rama nih yang bahaya. Istri si Rama terus-terusan mencari solusi. Dibuat sakit bisa kan? Namanya Dini bin Didi, weton Sabtu. Susah, semakin dia sakit maka dia akan semakin berjuang mencari jalan. Justru si Dini lebih aman kalau sehat. Bagaimana dong, Bah? Dikirim bulsir aja ke rumahnya si Aksa dan si Marwan buat jaga-jaga, Bah. Percuma, mereka pasti tahu ini si Marwan ahli ruqyah juga. Disantet saja, si Aksa dulu yang disantet. Karena tadi kata Abah kan, dia lebih berbahaya dari pamannya. Atas nama siapa? Susah jika atas nama kamu. Mau berapa banyak penyakit yang kamu tanggung? Kamu kesini dengan siapa saja? Gunakan nama salah satu yang kamu bawa untuk menyantet si Aksa. Berat juga targetnya. Pak Surya kemudian bergegas keluar untuk memanggil anggota keluarga yang kebetulan dia bawa. Terpilihlah putri sulungnya yang bernama Wina, karena hanya dia satu-satunya orang dewasa yang ikut bersamanya selain istrinya. Ini, Bah, anak sulung saya, namanya Wina Winarti. Tolong jangan sampai gagal, Bah, binasakan si Aksa. 10 juta buat Abah kalau berhasil, atau saya kasih lebih, jadi 15 juta lah. Wina, kamu siap? Ingat, yang menanggung semua resikonya adalah kamu. Saya bekerja atas nama kamu. Siapa? Meski itu adalah keputusan yang berat, terpaksa Wina menyanggupinya demi hitungan rupiah yang akan masuk ke rekening bila tumbal ketika berhasil. Malam ini Aksa telah tertidur pulas setelah tubuhnya dijepit karena sakit efek nyasar ke alam siluman. Kucing putih peliharaan setianya nampak gusar. Dia berkali-kali mengelilingi tubuh majikannya. Sesekali kucing itu mengeong ke arah jendela, kemudian kembali mengitari tubuh Aksa, hingga akhirnya dia duduk di atas dada majikannya. Seberkas cahaya kuning kemerahan melesat menuju rumah Aksa, kemudian berputar-putar sejenak, lalu masuk ke dalam jendela. Kucing putih itu terpental seolah ada yang melemparkannya, hingga dia membentur pintu. Suara jeritan dan benturan itu seketika membangunkan Aksa. Aksa memegang perutnya saat ingin menolong si kucing. Terasa seperti ada yang memukulnya dengan keras. Gerakan Aksa terhenti. Akhirnya ia duduk di pinggiran ranjang sambil memegang perutnya. Aksa masih terduduk memegang perutnya. Rasa sakit itu mulai timbul secara bertubi-tubi. Perih, panas, dan nyeri bercampur menjadi satu. Aksa tersungkur ke lantai kemudian mengeliat sambil meringis menahan sakit. Kucing putihnya telah pulih. Dia duduk di dekat pintu sambil menatap ke arah majikannya yang mengeliat menahan sakit. Perlahan si putih mundur hingga tubuhnya menempel pada pintu. Kucing itu nampak gelisah. Kaki depannya mencakar-cakar lantai sambil mengeong keras seolah menantang sesuatu. Shiro, lihat apa? Tanya Aksa terbata-bata. Si kucing yang bernama Shiro semakin terlihat garang. Dia terus mengeong sambil mencakar-cakar.
Tiba-tiba Aksa berteriak keras saat perutnya terasa dirobek dan dicapik-capik. Dia terus menjerit-jerit kesakitan hingga membangunkan orang tuanya. Ayah dan ibunya berhamburan menuju kamar Aksa. Beruntung pintu kamar tidak terkunci. Mendengar derap langkah, Siro segera melompat sehingga dia tak terdorong saat pintu dibuka. Namun Siro melompat sambil menyerang tempat kosong. "Aksa, kamu kenapa?" Aksa tidak menjawab. Dia hanya mengerang kesakitan. Nafasnya tidak beraturan. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Rasa sakit itu semakin lama terus bertambah parah. "Aksa, jawab Papa, Nak. Kamu kenapa?" Aksa mengeluarkan air mata. Saking tidak kuat menahan sakit. Perutnya terus ditekan oleh kedua tangan. Tubuhnya mulai bergetar. Sementara Siro perlahan merangkak mendekati Aksa, lalu menaruh kepalanya di atas pinggang majikannya. "Pak, kita bawa ke rumah sakit ya," pinta Bu Marwah sambil memeluk tubuh anaknya yang semakin terguncang. "Papa siapkan mobil dulu ya, Mama tetap di sini." "Weh, Pak, kok darah?" Bu Marwah berteriak panik saat melihat cairan kental berwarna merah keluar dari mulut anaknya. Siro berlari keluar dari kamar, sementara Aksa tidak sadarkan diri. Melihat anaknya tidak sadarkan diri, Bu Marwah menjerit sambil memeluknya. Menangis meraung-raung memanggil namanya, namun yang dipanggil tak kunjung menunjukkan respon. Mendengar suara tangisan dari dalam, Pak Hardi segera menyalakan mesin mobil dengan tergesa-gesa, kemudian memarkirkannya di halaman. Dek, Pak Hardi tersentak kaget saat melihat dari spion. Ada bayangan sesosok makhluk berjalan masuk ke dalam rumahnya. Makhluk itu memiliki tinggi kira-kira 2 meter dengan panjang tangan menjuntai hampir menyentuh lantai. Kuku-kukunya nampak tajam dan dia sempat menoleh ke arah mobil. Pak Hardi semakin panik. Kemudian dia berlari menuju rumah Kiai Marwan untuk meminta bantuan. Dia sadar bahwa sesuatu yang buruk tengah terjadi. Kiai Marwan pun segera berlari ke rumah Pak Hardi begitu mendengar kabar. Sesampainya di dalam rumah, langkah Kiai Marwan terhenti. Dia merasakan getaran aneh yang pernah dia temukan sebelumnya. Bahkan yang ini terasa lebih kuat. "Kang, ayo ke kamar Aksa." "Sebentar, Siro mana? Kok malah nanyain kucingnya Aksa?" Terdengar suara kucing mengeong keras dari arah dapur. Bersamaan dengan itu, Bu Marwah berlari menghampiri mereka dengan berurai air mata. "Pak, anak kita tidak sadarkan diri, Pak," ucapnya lalu terduduk di lantai. Baunya terguncang hebat. "Kalian bawa Aksa ke klinik atau rumah sakit sekarang. Ini kayaknya ada yang gak beres." "Tapi makhluk tadi..." Sepertinya dia bersama Siro. Kucing memang tidak sakti, tapi dia sangat peka. Sudahlah, bawa anak kalian sekarang. "Jangan mengganggu kucing, lawanmu adalah aku," bentak Kiai Marwan pada makhluk itu. Makhluk itu mengarahkan pandangannya pada Kiai Marwan. Nampak gigi-giginya begitu runcing. Hampir tidak memiliki bibir, kulit terlihat kering. Daun telinga lancip, tidak berambut, berwajah sangat tirus, dan mengeluarkan suara tertawa seperti ringkikan kuda. Bukan makhluk yang bersahabat. Perlahan Aksa membuka kedua matanya. Rasa perih, panas, dan nyeri terasa masih sama. Tangannya kembali menekan perut. Dia merintih, menangis, menahan siksaan santet keji itu. "Pak," Aksa memaksakan mulutnya bicara. "Kamu sudah sadar, Nak?" Tanya Pak Hardi sembari mengemudi. Hatinya sedikit lega, tapi itu tidak membuatnya mengurangi kecepatan laju kendaraan. Tangis Bu Marwah kembali pecah. Dia mengelus dan mencium putra tercintanya. Kemudian berkata, "Kita mau ke rumah sakit, kamu tahan sebentar lagi kita sampai ya," ucapnya dengan suara bergetar. Tadi aku ngelihat Siro terpental, ada kuku yang menusukku." "Sungguh?" tanya Pak Hardi. Pikirannya teringat lagi pada makhluk yang sempat dia lihat dari kaca spion. "Di depan, belok kiri, Pak," pinta Aksa. "Tapi arah rumah sakit kan lurus." Aku mau minta ruqyah, kita ke pesantren." Tanpa berpikir 2 kali, Pak Hardi membelokkan mobilnya ke sebelah kiri.
Pedal gas diinjak hingga pada kecepatan yang dia inginkan. Tak menghabiskan waktu 2 menit, mereka akhirnya tiba di depan gerbang pesantren. Penjaganya sudah tidak asing lagi saat melihat tamu yang datang. Mereka pun segera dipersilahkan masuk. Aksa keluar dari dalam mobil, mengerahkan seluruh kemampuan yang ada. Dia pun berlari menuju rumah Kiai Cecep. Aksa menggedor-gedor pintu. Terdengar derap langkah dari dalam. "Aksa?" tanya seseorang yang berusaha membuka pintu. "Kiai Cecep." "Pak Guru," ucap Aksa. Dia pun tersungkur ke lantai, memuntahkan darah hingga lehernya basah. Kiai Cecep menyadari sesuatu, kemudian dia memerintahkan penjaga gerbang yang kebetulan ikut untuk mengumpulkan semua tenaga pendidik di pesantren itu. Tanpa harus menunggu lama, 12 orang telah berkumpul di serambi rumahnya. "Kalian paham apa yang terjadi saat ini? Ustadz muda kita, Nak Aksa, mengalami sakit. Dia datang ke sini pastinya sudah tahu apa yang terjadi. Bantu saya untuk meruqyahnya, kita lawan bersama." Doa dilantunkan secara serentak. Semua menggema memenuhi sekitar. Perlahan Aksa merasakan nyerinya mulai hilang. Tubuhnya terkapar, lemah tak bertenaga. Energinya terkuras menahan semua serangan tadi. Hanya air mata syukur yang menetes dari selah kelopaknya. Tiba-tiba Bu Marwah berteriak, matanya melotot, jemarinya membentuk cakar. Sesosok makhluk telah merasukinya. "Siapa kamu?" tanya Kiai Cecep. "Aku lapar. Kamu merebut makanan lezatku." "Oh, kamu pelakunya?" "Ulang, dia bukan makanan." "Aku lapar. Dia milik kami." "Kami? Ada berapa jumlah sejenismu yang menyerang anak muda ini?" "Ada 4. "Biadab, siapa yang menyuruhmu?" "Bukan urusanmu. Sekarang urusanku, urusan semua orang yang ada di sini." Kiai Cecep melantunkan ayat-ayat khusyuk ruqyah pada Bu Marwah yang dirasuki jin. Dia terkikik dengan gelinya, namun satu persatu yang lain ikut melantunkan bersama. Dia mulai gelisah. Kiai Cecep memfokuskan seluruh energinya untuk melumpuhkan makhluk itu. Tak ada waktu untuk mencari media ruqyah. Hanya itu yang bisa dia lakukan sekarang. "Ampun." "Kamu menyerah?" "Ampun, beri aku makanan, aku lapar. Aku dan ketiga kawanku lapar." "Baiklah." "Terima kasih." "Siapa yang menyuruhmu? Jika tidak mau mengakui, maka bencana bagimu." Wina anaknya Surya." "Kenapa dia menyuruhmu dan kawan-kawanmu melukai anak ini?" "Karena dia mengetahui sesuatu tentang si Surya. Jadi dia harus mati. Aku lapar, cepat beri aku makan. Mana makananku?" "Tadi kamu menyebut Wina, anaknya Surya. Nah, kembali padanya, minta jatah sana sama si Wina." Wina berteriak dari dalam kamarnya. Keempat jin suruhannya mencapik-capik isi perutnya hingga dia memuntahkan darah yang begitu banyak. Begitupun jin yang bertarung dengan Kiai Marwan. Dia melesat ke rumah Pak Surya. Setelah membuat Kiai Marwan terkapar, Kiai Marwan hampir menjadi santapannya. Namun kawannya menjemput dia untuk merayakan pesta di rumah Pak Surya. Pasien bernama Arum mencabut infusnya sendiri, lapor seorang perawat pada kepala ruangan. "Waduh, pagi kemarin menjambret kerudung perawat dan sekarang mencabut infus. Maunya apa sih?" "Dia kan koma, Pak. Mana ada maunya?" "Iya koma, sewaktu diperiksa kesadarannya kan gak ada respon. Tapi kalau lagi observasi TTV, kadang ada aja yang aneh. Apa jangan-jangan dia cuma pura-pura ya?" ujar kepala ruangan. Dia nampak kebingungan dengan kondisi Arum. "Cik mana?" "Sedang memasang infus buat Arum, Pak." "Oh, sampai Cik harus turun tangan. Saya ke ruang rawat Arum dulu ya." Kepala ruangan bergegas menuju tempat Arum dirawat. Arum dirawat di bagian kelas 1 dan terpaksa dipindahkan ke ruangan paling ujung karena seringkali menjerit-jerit tanpa sebab. Begitu sampai di kamar rawat Arum, terlihat Ci mengalami kesulitan dalam memasang infus. Dia masih mencari letak vena yang pas untuk menusukkan jarum. "Venanya susah ketemu, Bu."
Iya Pak, tadi sudah ketemu tapi malah gagal. Tiba-tiba bergerak gitu tangannya. Saya kira dia sadar. Lalu saya cek tapi masih sama. Dia bisa merespon nyeri dari jarum, tapi tidak bisa merespon yang lain. Lalu gimana Bu? Nanti setelah infusnya terpasang lagi, saya sendiri yang akan melakukan pemeriksaan fisik. Heran dengan pasien ini. Dia sesekali bisa berteriak, tapi tidak sadar. Bingung juga Pak. Tiba-tiba Arum menarik tangan Ci, lalu mencengkramnya hingga terdengar bunyi gemeretak dari tulang jari yang patah. Ci menjerit-jerit menahan sakit. Dia berusaha untuk melepaskan genggaman Arum. Namun nihil. Suara gemeretak bertambah lagi. Wajah Ci pucat. Dia pun terduduk sambil menangis kesakitan. Melihat kejadian itu, kepala ruangan segera meminta bantuan. 2 orang perawat laki-laki pun berhamburan memasuki kamar ruang rawat. Mereka langsung berusaha melepaskan genggaman tangan Arum. Arum mencakar kulit kepala salah seorang perawat. Tanpa rasa panik, perawat itu langsung menggenggam tangan Arum. Kemudian berusaha mengikatnya ke ranjang. Namun nihil. Tenaga Arum terlalu kuat, tak seperti perempuan. Mata Arum terbuka, menunjukkan tatapan yang galak. Arum melepaskan genggamannya, kemudian melepas seluruh alat yang terpasang di tubuhnya. Termasuk kateter urin sehingga darah merembas dari saluran kencingnya. Akibat dari selang yang dicabut secara paksa tanpa mengempeskan balonnya terlebih dahulu. Arum berjalan sempoyongan menuju ke arah pintu, namun segera ditahan oleh 2 orang perawat. Dia meronta-ronta. 2 perawat pria itu mulai kewalahan. Terdengar suara benturan terjadi bertubi-tubi. 2 orang perawat telah dilempar ke sudut ruangan. Arum menyeringai puas, lalu dia berjalan cukup cepat. Kepala ruangan segera menghubungi tim kerohanian, namun belum sempat gagang telepon dikembalikan pada tempatnya. Arum sudah memasuki ruang perawat. Tawanya terdengar berat. Apa yang kamu mau? Jangan mengganggu menantuku. Siapa kamu? Bukan urusanmu. Tunjukkan aku jalan keluar dari tempat ini. Suara telepon berdering, kemudian seorang perawat memberanikan diri mendekat untuk mengangkat teleponnya. Halo, di sini ruang kenanga. Suaranya bergetar, menahan rasa takut. IGD akan kirim pasien, status pasien sedang dibawa ke sana. Tuan Aksa, 25 tahun. Lalu, jangan bawa Aksa ke sini, bentak Arum. Jangan dulu, pinta perawat. Kenapa? Ini tadi siapa yang bicara? Pasien segera diantar ke sana. Jangan. Tolong jangan dulu, di sini ada yang tidak beres. Jangan kirim pasien dengan nama tadi. Saya takut. Tangan perawat bergetar saat Arum memfokuskan pandangan pada dirinya. Ya sudah, aneh sekali Anda ini. Satu lagi pasien bernama Tuan Marwan, 54 tahun. Jangan. Arum tiba-tiba merebut gagang telepon dan mematahkannya menjadi 2 bagian. Matanya merah seolah menahan amarah. Tim kerohanian pun tiba di ruangan kenanga. Arum segera ditarik keluar dari ruangan perawatan. Siapa kamu? Tanya seorang ustadz yang bertugas sebagai kepala tim. Anak kecil, berani sekali kamu menatapku. Tunduk kamu, bentak Arum. Aku tahu kamu bukan gadis itu. Aku tidak takut. Sudah banyak bangsamu yang aku hadapi. Aku Tritawati, tidak pernah segan dengan kecoa sepertimu. Kamu tidak punya kesaktian untuk melawanku. Dia tergelak puas. Tolong cari keluarganya, pinta Pak Ustadz pada kepala ruangan. Kepala ruangan pun memerintahkan seorang perawat untuk mencari Pak Rama dan Budini. Pak Ustadz mulai melantunkan ayat-ayat ruqyah. Arum terkikik sambil menari-nari mengikuti alunan ayat suci. Tak lama terdengar suara seorang pemuda. Arum, suaranya lemah. Arum menoleh ke sumber suara. Seketika rautnya berubah, matanya melotot, wajahnya merah padam, dan terdengar suara gemeretak dari gesekan giginya. Aksa. Iya, ini aku. Aku belum mati, wahai Ratu Siluman. Sekarang semuanya sudah jelas menurutku. Aku tidak peduli akan berujung fitnah atau bukan. Tapi anaknya si Surya telah mati.
jin utusannya berbalik menyantapnya. Kamu berani melawanku. Aku tidak punya alasan untuk takut padamu. Aku sangat marah. Arum bukan urusanmu, tapi perilaku pemujamu adalah urusanku. Tak mau munafik bahwa aku denda karena dia sudah berani menyerangku. Ini semua gara-gara kamu, gara-gara kalian. Bentak Aksa, tangannya mengepal menahan emosi. Arum melompat ke dekat Aksa sambil mengayunkan tangannya ke arah leher. Aksa yang dalam posisi duduk di kursi roda, dia tak punya pilihan selain menjatuhkan tubuhnya. Jangan menghindar. Dia mencekik Aksa, suaranya semakin panik. Semua yang ada di sana berusaha melepaskan cekikan Arum. Budini dan Pak Rama berjalan tergesa-gesa begitu mendengar laporan tentang Arum. Budini menangis sepanjang jalan, sementara Pak Rama hanya terlihat panik. Sesamanya di ruang kenanga, keduanya tertegun saat melihat darah berceceran di lantai. Terlihat petugas kebersihan mulai mengepelnya. Kok ada darah, Mas? Tanya Budini pada petugas kebersihan itu. Tadi ada yang mengamuk, Bu, kayaknya kerasukan. Perempuan? Tanya Budini penuh selidik, jantungnya berdebar kencang. Iya, tadi sempat terjadi kekacauan, makanya jadi begini, Bu. Ini darah siapa? Tanya Pak Rama. Oh, ini darah pasien lain, katanya dia diserang yang kerasukan itu. Terus infusnya terlepas, makanya darahnya berceceran. Sekarang pasien itu di mana? Jangan tanya saya atuh, Bu. Tuh, sama Pak perawat saja. Aksa memeluk tubuh Arum. Ayat suci dilantunkan secara lirih di telinga gadis cantik itu. Sementara orang tua Aksa, para perawat, dokter, dan tim kerohanian diminta berjaga-jaga. Mereka terpaksa menuruti perintah Aksa dengan sebuah kesepakatan tentunya. Melihat keadaan Arum yang mengkhawatirkan, Pak Rama dan Budini hanya mampu berdoa sebisanya. Mereka terduduk di ambang pintu, tubuh terasa begitu lemah, pikiran kacau tak menentu. Perlahan rontahan Arum mereda, dia terkulai lemah di pelukan Aksa. Kang Aksa kan ini? Sayup-sayup terdengar Arum berbicara. Iya, kamu sudah sadar, ini benar-benar kamu. Iya Kang, tolong aku. Tadi itu sangat mengerikan. Aku tidak tahu harus minta tolong sama siapa lagi. Hanya Kang Aksa yang paham keadaan sebenarnya. Tolong ya, aku merasa bahwa aku ini sangat terikat di sana. Bebaskan aku seutuhnya. Bagaimana caranya? Nikahi aku, Kang. Kang Aksa mau nggak? Atau carikan calon buat aku? Aduh, aku malu. Arum menyembunyikan wajahnya di dada Aksa, lalu dia menangis sesegukan. Ucapan Arum membuat Pak Rama. Dia melangkah mendekati ranjang, matanya menatap tajam pada Aksa. Apa yang kamu lakukan pada anak saya? Mana mungkin dia bisa bicara seperti itu? Seharusnya Bapak bertanya pada Pak Surya, apa yang sudah dia lakukan sehingga Arum seperti ini? Dan apa yang sudah dia lakukan sama Bapak sehingga pikiran Bapak menjadi sangat kacau? Anda bukan Pak Rama yang dulu. Lancang! Pak Rama mendaratkan tamparan keras ke wajah Aksa hingga tidak sadarkan diri. Arum menangis memanggil nama Aksa. Dia memeluk erat tubuh pemuda itu. Beberapa perawat berusaha melepaskannya, tapi tangisan Arum semakin menjadi. Kenapa Papa menjadi kasar? Tanya Arum dengan suara lirihnya. Pak Rama terdiam. Suara anaknya bagikan sebuah mantra. Dia mundur beberapa langkah, lalu terduduk bersandar ke tembok. Tubuhnya seketika kehilangan tenaga. Rama, ini situasi semakin kacau. Kamu harus mengambil tindakan. Aku juga hampir kehilangan Aksa gara-gara kelalaianmu. Keluargaku jadi terlibat. Buang sifat barumu itu. Sejak kapan kamu berubah menjadi manusia yang begitu masa bodoh? Ujar Pak Hardi. Baiklah, aku akan menuruti keinginan Arum dengan siapapun pasangannya. Selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara cakaran pada kaca jendela, diiringi dengan hembusan angin. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.